Selamat datang untuk Yang Mulia beserta jajaran dan peserta dalam seminar kali ini dengan tajuk mempresentasikan kepentingan masyarakat setempat sebagai basis Desa Adil Makmur. Baik, tema ini diambil dengan ada satu latar belakang yang mendasari mengapa tema ini diangkat ya. Hari-hari ini kita tahu bahwa ada desakan cukup kuat ya terkait dengan revisi Undang-Undang Desa, dan itu kemudian memunculkan mempertanyakan ulang tentang posisi desa dengan negara, dan kiranya menjadi penting kemudian untuk mengangkat kembali tema-tema tentang hubungan desa dan negara, dan pintu masuk yang kiranya bisa kita kita bisa tawarkan, yaitu tentang konsep tentang kepentingan masyarakat setempat. Nah, ini tentu kita banyak diskusikan ya dengan narasumber kita terkait dengan konsep kepentingan masyarakat setempat dalam perspektif konstitusi tentunya, dan telah hadir di tengah-tengah kita semua Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adams, dan nanti kita akan banyak mendiskusikan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya pikir kita segera mulai saja untuk mendengar, menyimak, dan kemudian nanti mendiskusikan ya. Dan kita akan mulai menyimak dari paparan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adams untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan tema seminar ini, yaitu tentang kepentingan masyarakat setempat. Dan juga kita ingin memberi pikiran dan gagasan-gagasan terkait tema kepentingan masyarakat setempat sebagai basis desa adil makmur. Tentu kita berharap mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, hikmat dan baik, dan kita dapat mengambil manfaat dari silaturahim ini, sharing, dan juga mungkin ada gagasan atau boleh jadi muncul nanti pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang akan kita lakukan upaya peningkatan, perluasan atau solusi alternatif untuk yang akan datang. Kita hadir di sini pertama tadi kita semua menjadi saksi peresmian Smart Board Mini Court Room. Tadi sudah ya. Saya berharap kehadiran Mini Court Room yang dilengkapi dengan Smart Board ini ya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tinggi, juga untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman khususnya konstitusi dan mahkamah konstitusi di kalangan sivitas akademika sekolah tinggi ini. Selain peresmian Smart Board Mini Court Room ini, rangkaian kegiatan pada hari ini kita manfaatkan di CCP dengan penyampaian berbagai materi. Saya mungkin hal-hal yang umum terkait konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait dengan desa secara keseluruhan atau pembangunan masyarakat desa ini. Tentu saya akan lebih banyak belajar Pak Ketua ini karena masalah desa ini, meskipun saya orang desa jauh di Sumatera Selatan sana dan masih menjadi orang desa. Ciri masih menjadi orang desa itu ya sering mudik, dan kalau ada teman-teman yang seusia atau di bawah itu
mengadakan acara kekeluargaan, saya masih diberitahu, diundang, dan saya datang kalau memang itu waktunya memungkinkan. Dan itulah saya merasa desa itu adalah penuh dengan dinamika, punya memori kolektif yang sangat baik. Dan juga untuk sekolah tinggi ini, waktu itu bernama Akademi Pembangunan Masyarakat. Itu karena ayah saya itu pamong, lalu bekerja di kantor kecamatan, cerita-cerita bahwa di Jogja itu ada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa. Ya tergambar, ya nanti kalau bekerja bisa kembali ke desa, membangun desa. Waktu itu di daerah Sumatera Selatan itu desa itu dinamakan dusun. Dusun, di bawah dusun itu baru desa. Ketika sebelum Undang-Undang 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Dan sistem waktu itu di sana dengan marga. Marga itu bukan klan dalam artian etnis atau suku seperti di tempat lain, tapi ya kumpulan beberapa desa itu ada marga yang diketuai oleh namanya Pasirah atau Depati lama. Nah, setelah tahun 79 yaitu semua diseragamkan, ya lalu semacam dibubarkan Pak ya. Ya, saya ingat Pasirahnya itu dapat pesangon Rp50.000. Ya, ya tapi waktu itu ya tahun 80-an ya. Jadi cukup ini kenangan tentang desa itu. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya tidak banyak berkecimpung lebih jauh tentang program pembangunan masyarakat desa. Namun dalam perjalanan karir saya di perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, saya 8 tahun Direktur Harmonisasi dengan Direktur Undang-Undangan. Saya yakin saya sering ketemu dengan Pak Toro ini, cuma tidak ini. Karena terakhir saya terlibat dalam Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan istimewa Yogyakarta, dan saya kerepotan ketika nomornya itu nomor 13. Ya teman-teman, Pak bisa nggak ada nomor lain Pak, katanya. Ya saya bilang nunggu 3-4 bulan lagi karena satu-satunya undang-undang yang disahkan bulan September itu Pak. Ya hanya satu ini nunggu. Ya udahlah, saya bilang nggak ada masalah, karena ya tidak bisa kita sebut nomor 12B gitu kan, sebelumnya 12 itu undang-undang tentang pendidikan tinggi. Belum ada lagi undang-undang yang mau diundangkan dalam waktu dekat. Ya, ternyata tidak ada masalah, saya kira hal-hal demikian, karena nomor itu ya berurut dan tidak bisa nomornya dibagi dua, 13A, 13B, 13C atau 12A seperti kalau kita bangun rumah Pak. Kita bisa menghindar yang demikian. Dan juga saya yakin saya ketemu dengan Pak Toro ini waktu undang-undang desa itu. Karena diundangkan 6/2014, saya berakhir di Kumham itu Februari 2014. Kalau nggak salah pembahasan di Komisi 2 Pak. Dengan masih Pak Ganjar ya ada. Ya. Ada Pak Mukawam atau apa? Ya. Waktu digugat itu dia marah-marah sama saya. Nah ikutnya karena dia marah-marah itu Pak ya, saya ingat. Ya, ketika undang-undang desa itu terkait, mohon maaf karena ini sudah diputus oleh MK tentang syarat kepala desa dan perangkat desa itu harus telah berdomisili di desa itu paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Lalu di
batalkan itu ya tidak mesti persyaratan itu. Pak Mukom itu telepon saya marah-marah, Pak. Ya. Jadi kalau terkait desa ini ya pertama yang sepengetahuan saya terkait undang-undangannya ya. Dan yang kedua saya harus berhati-hati, Pak. Karena meskipun saya sampaikan normatif yang berlaku, biasanya kita hati-hati. Hakim itu menyatakan dengan tidak bermaksud menilai bahwa ini sangat konstitusionalitas ketentuan itu, tapi karena ini masih existing berlaku, ya kita jadikan referensi. Karena siapa tahu begitu keluar dari sini sudah digugat, Pak, ketentuan yang saya sampaikan. Ya, lalu apa yang saya sampaikan sebagai pendapat lalu dikutip sehingga nanti menjadi hal yang dijadikan referensi bahwa saya sudah menyatakan sesuatu tentang ketentuan pasal ya. Karena tadi disebutkan oleh Pak Ketua, ya mungkin saja ada gagasan-gagasan ini berujung kepada pasal, bagian, ayat, bahkan seluruh undang-undang 6 2014 itu digugat di MK ya. Nah, oleh sebab itu ya saya melihatnya pertama ya dari undang-undang dasar kita itu sudah menyebutkan posisi dari desa, di mana pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi diaturnya itu harus dengan undang, bukan dalam undang-undang. Ini beda. Dengan undang-undang itu artinya undang-undang tersendiri. Nah, kita punya pengalaman waktu Undang-Undang 32/2004 desa itu bagian dari Undang-Undang 32/2004 kan, Pak. Nah, untuk desanya kita atur dengan PP 72/2005 ya. Dan PP satunya lagi tentang kelurahan. Ya berdempetan itu. 73 ya. Nah, sementara sekarang dengan Undang-Undang 6 2014 lalu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang tentang pemerintahan desa. Jadi tersendiri. Apa hierarki peraturan perundang-undangan dulu, peraturan desa itu bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan mulai Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Stri Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten kota, baru peraturan desa. Nah, sekarang peraturan desa itu tidak ada lagi di Undang-Undang 23 2014. Dia masuk di dalam Undang-Undang pemerintahan desa ya. Nah, jadi secara konstitusi bahwa desa itu adalah diatur di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita. Ya, waktu ketika undang-undang dasar belum diamandemen atau bahasa resminya diubah ya. Amandemen ini bahasa ya politik, bahasa populer, bahasa akademik, tapi bahasa undang-undangnya perubahan. Ya, dulu ada penjelasan. Kan lama kita memakai undang-undang dasar. Saya kira Pak Ketua sebagian baca akademika kita lama dulu mengalami pembinaan yang disebut dengan P4 ya. Penataran, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Masuk SD dapat, masuk SMP dapat, kemudian SMA harus masuk, kuliah juga harus dapat itu, selesai kuliah, susah bekerja, penyegaran ya. Yang segar apa yang ditatar atau yang menatar kita nggak tahu ya. Lama itu pemahaman kita, dan lama kita pertahankan Undang-Undang Dasar 45, bahkan tidak dimaksudkan dapat diubah. Kalau diubah harus ada undang-undang tamengnya dulu, referendum.
referendum itu 90% rakyat menyatakan Undang-Undang Dasar 45 bisa diubah. Nah, lalu baru mekanisme dengan Undang-Undang Dasar itu. Tapi kemudian reformasi, ya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang paling kita kaitkan dengan ini adalah yang tadinya sentralisasi ya menjadi desentralisasi dengan otonomi dan Undang-Undang 2299 itu Pak ya, di mana sangat luas, liberal. Tadinya kabupaten kota tidak lebih dari 250 atau lebih sedikit, lalu kemudian berkembang sampai lebih dari 400, sekarang sudah hampir 600 saya kira kabupaten kota itu. Dan lalu dengan sistem politik yang tadinya otoritarian menjadi demokratis, dan ini berdampak. Nah, apakah ini berdampak ke desa? Karena terkait dengan sekarang bahwa ini terkait dengan apa istilahnya tadi, setempat ya, sebagai basis desa adil makmur. Nah, ini penting karena desa ini basis daripada masyarakat kita. Disinilah letak arti penting bahwa desa itu sebagai basis masyarakat yang adil dan makmur. Ya, kalau di bawah pertama adalah basisnya keluarga. Ya, keluarga apa inti atau keluarga yang lebih luas. Dari sanalah desa, walaupun mungkin di bawah desa itu ada satuan lagi. Ya, kalau sekarang itu di Sumatera itu ada dusun Pak. Ya, di kemudian tempat lain RT, RW, ya, rukun warga yang tadinya dikenalkan dari daerah khusus ibu kota. Jadi karena filosofinya warga itu harus rukun, maka pakai rukun warga. RT rukun tetangga. Nah, itu kan kalau kita lihat bahasanya bukan nama satu apa identitas ya, tapi kan harapan, sehingga RW, RT. Nah, ini saya kira begitu. Jadi ketika penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dulu yang disahkan 18 Agustus 45 itu, di sana disebutkan dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 selbstbesturende Landschappen, ya pemerintahan yang berdiri sendiri, dan Volksgemeinschappen, ya masyarakat hukum adatnya seperti desa di Jawa dan di Bali, di nagari sebenarnya di Minangkabau, dan dusun dan marga yang tadi saya sebutkan di Palembang itu dan sebagainya. Daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara yang mengenai daerah tersebut akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Nah, kedudukan penjelasan dari Undang-Undang Dasar 45 ini ya memang menjadi historis. Ya, kalau waktu Undang-Undang Dasar 45 memang ada penjelasan, tapi sekarang hanya batang tubuh istilahnya ya, pembukaan dan batang tubuh tanpa penjelasan, karena kesepakatan dalam perubahan Undang-Undang Dasar bahwa penjelasan itu dimasukkan di dalam batang tubuh. Nah, yang diharapkan selalu kita dengung-dengungkan bahwa pembangunan masyarakat desa itu adalah pendekatan yang bottom up, dari bawah, bukan top down. Tapi silakan kita nilai dari Undang-Undang 579, kemudian 23 2004, dan kemudian sampai sekarang Undang-Undang 6 2014. Sejauh mana? Sementara kaidah-kaidah penuntutnya pembangunan masyarakat desa ini ya tadi di Undang-Undang pemerintahan desa, lalu sekarang PP 43 kalau salah ya, 47 ya, 43 47,
tahun 2014. Saya agak kaget juga, cepat sekali. Tidak sampai 1 tahun sudah dibuat PP-nya. Ya waktu itu menterinya masih Depdagri Pak Gamawan, menteri hukumnya masih Pak Amir Samsudin. Kan itu sebelum Pak SBY lengser Oktober 2014. Nah, sudah ada PP-nya. Kalau dulu sampai 3 tahun baru ada peraturan pelaksananya. Nah, sekarang ini PP-nya sudah ada. Nah, dengan peraturan pemerintah itulah saya membaca bahwa di sana disebutkan bagaimana tentang kelembagaan desa dan bagaimana pembangunan desa. Di desa itu bisa digabung, bisa dimekarkan. Tapi saya tanya Pak, pernah nggak desa itu digabung Pak? Ada. Oh pernah ya. Ya. Karena begini, dulu daerah juga menurut PP itu bisa digabung. Tapi belum ada pernah kabupaten kota digabung. Belum. Ada dulu pernah. Hampir. Karena kebetulan saya juga di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah suatu kabupaten ada 3 kalau nggak salah. Tapi karena ya dorongan politik menganggap bahwa itu basis-basis partai tertentu, ya nggak jadi Pak digabung. Jadi PP tentang penggabungan itu belum pernah laksanakan. Nah, kalau desa memang saya hampir tidak tahu. Karena untuk pemekaran dan penggabungan desa dan kecamatan itu cukup peraturan daerah. Cukup peraturan daerah. Memang dulu ada saya ingat Pak Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan itu ingin kalau kecamatan itu dimekarkan itu minimal peraturan pemerintah. Jadi tidak pada peraturan daerah. Nah, tapi lalu mekanismenya kalau tidak salah sekarang desa itu kalau untuk dimekarkan harus ada tahap persiapan Pak ya. Kalau dulu kan langsung dimekarkan dan lain sebagainya. Desa saya itu dimekarkan sampai 4 desa ya, tapi memang jumlah penduduk dan karena pada dasarnya kan otonomi daerah itu kan pertama pendekatan pelayanan, yang kedua adalah pemberdayaan, yang ketiga kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan dengan pemekaran itu meskipun ada kriteria jumlah penduduk, tapi di daerah Papua itu kriterianya tidak jumlah penduduk. Ya Hukimo itu dulu nggak sampai 10.000 bisa jadi kabupaten. Ya. Ya, karena ini filosofinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak pendekatan jumlah, tapi karena luas wilayahnya itu. Nah oleh sebab itulah saya kira jumlah desa sekarang menurut undang-undang waktu 2014 itu katanya 73.000. Tapi kok bulat amat dan ditulis itu di undang-undang Pak, di penjelasannya. Saya pikir tidak persis ya 73.000. Kelurahan juga bulat 8.000. Ini ditulis di penjelasan 73.000. Nah sekarang pasti sudah ya 75.000 ya desa dan kelurahan. Dan memang ya kalau kita lihat ya lebih rinci pelaksanaan dari undang-undang 6/2014 dengan PP itu tadi, ya diinginkan bahwa ya desa itu ya menjadi basis untuk pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu ketika RPJMD-nya Pak ya, rencana pembangunan masyarakat itu berdasarkan Perpres RPJM yang juga merasakan misi-misi presiden. Nah di bawah itu dilaksanakan melalui dokumen perencanaannya itu RPMJ-nya dimusyawarahkan oleh desa itu kan Pak. Nah jadi diserahkan kepada desa ini. Berarti ini terbuka kesempatan memang
aktivitas inisiatif dari desa itu untuk ya mengembangkan dirinya untuk masyarakat adil dan makmur. Dan yang kedua, ya dulu disebut, meskipun ini berbau Orde Baru Pak Ketua ya, dulu dikatakan berhasilnya pembangunan itu tergantung pada partisipasi masyarakat. Nah, ini apa partisipasi itu? Dulu partisipasi sederhana, nonton juga berpartisipasi. Jadi misalnya kepala desa membangun suatu gerakan, ditonton, udah berpartisipasi. Nah, tapi dulu ditambahkan berpartisipasi aktif. Nah, bahkan menjadi pemerakarsa. Nah, ini menumbuhkan otoaktivitas, dan aktivitas ini yang tidak mudah. Karena ini harus diberi ruang dan apresiasi kepada masyarakat itu. Lembaga-lembaga di desa itu kan ada Badan Permusyawaratan desa yaitu, bahkan sudah membuat peraturan desa pun cukup dengan Badan Permusyawaratan desa, tapi memang dikonsultasikan, disepakati ya. Nah, karena apa, dulu pernah agak sedikit kebablasan. Saya 8 tahun menjadi direktur peraturan daerah ya. Peraturan daerah lalu membuat aturan-aturan yang tidak menjadi kewenangannya. Pajak retribusi dengan mengatakan ya kan kegiatan aktivitas ekonominya di depan kantor saya. Masa saya nggak bisa majakin? Masa Pemda yang majakin? Nah, bahkan lebih dari itu, ada peraturan desa yang dulu pakai ada ketentuan pidananya. Nah, untuk itulah ini harus dikawal betul apa saja rambu-rambu muatan dari peraturan desa itu. Dan kemudian dikembangkan juga badan usaha milik desa. Nah, ini saya tidak tahu persis, mungkin Pak Ketua lebih banyak tahu bagaimana perkembangannya di lapangan. Jadi peluang-peluang regulasinya sudah dibuka ya, bagaimana masyarakat di tempat itu berinisiatif. Ya, dulu lebih banyak diberikan bimbingan dari atas. Dulu ada AMD, ABRI masuk desa. Sudah itu kuliah kerja nyata, kampus-kampus juga di desa. Nah, ini saya kira untuk mendampingi masyarakat desa. Namun sekarang juga kan kepala desa itu minimal berijazah SMP ya, masih bisa SMP ya. Walaupun kalau di data mungkin sudah banyak yang sarjana Pak. Sudah, apalagi saya kira di Jogja ya, karena sumbernya kampus banyak. Ya, syukur-syukur memang tadi Pak Ketua mengatakan satu bupati di Ogan Komering Ulu itu alumni dari akademi atau mungkin sudah sekolah tinggi Pak ya, masih APMD ya. Nah, karena saya yakin bahwa di sini geluti betul masalah-masalah itu. Sementara kita lihat struktural sekarang udah ada menteri desa. Saya tidak tahu bagaimana dengan eselon 1 di Dapdagri itu Pak, saya nggak ngikuti. Bangdes itu kan ada ya. Bina Pemdes tetap ada, Dirjen juga. Iya pasal minggu besar itu kan. Kalau di sebelah sini Bangda ya. Dulu Bangda itu di Jalan Keramat Raya itu Bangdes, suatu dirjen tersendiri. Sudah lama masih Pak Dirjen, masih Dirjen ya. Itu juga tentu ada sinkronisasi dengan Menteri Desa Pak ya. Saya tidak mengikuti dalam gerak pelaksanaannya ya.
Nah ini saya pikir kata kunci partisipasi itu ya harus sekarang lebih foto aktivitas dan kemudian kreatif dan diberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ambil bagian ya dalam partisipasi itu. Karena saya mencatat tadi itu tujuan penyelenggaraan desa di penjelasan undang-undang itu terwujudnya desa mandiri, begitu Pak ya. Tidak hanya mandiri, maju dan sejahtera, tapi ada wanti-wantinya, tanpa kehilangan jati diri. Itu penjelasan umumnya. Penjelasan itu adalah tafsir resmi bahwa itu jangan sampai kehilangan jati diri. Kita maju, kita mandiri, kita sejahtera, tapi kehilangan jati diri. Nah ini tidak mudah. Apa yang dimaksud kehilangan jati diri itu? Dulu begini Pak, di Sulawesi Selatan itu ada satu desa membuat sanksi keras dalam pergaulan muda-mudi. Diterapkanlah aturan tahun 1930. Jadi kepala desa itu begitu diangkat dikatakan, waduh, desa kita ini pergaulan remajanya, kenakalan sudah. Dulu tahun 1920 maksudnya, bukan 2020, 100 tahun yang lalu, kan desa ini aman. Desa ini jati dirinya kuat. Prinsip gotong royong, ada rasa malu yang disebut siri. Sekarang kok hilang. Ini apa? Udah Pak, kita kembalikan, kita berlakukan lagi aturan yang dulu itu. Nah, sehingga timbul masalah waktu itu ya. Ya dianggap ini sebagai suatu ciri identitas radikal. Jadi lurahnya pada desanya saya wawancarai. Jadi sederhana dia Pak. Jadi tidak sampai sejauh radikal. Dia mengatakan begitu. Tahun 30, 20, 30 aman, tentram, nggak ada yang hilang barang. Pergaulan muda-mudi itu sesuai dengan adat. Sekarang ini tidak terkendali. Udah kita berlakukan lagi. Nah, memperlakukan sesuatu yang sejak lama itu dengan sanksi-sanksi pidananya itu yang menjadi masalah, bukan kewenangannya lagi, dan mungkin bukan itu cara solusinya. Jadi untuk tidak kehilangan jati diri inilah itu harus dicari kreativitasnya, kriterianya supaya kita tidak kehilangan jati diri. Ya, dulu ketika pariwisata itu dijadikan sebagai suatu komoditas kita, itu pariwisata terlebih sekali kita sekarang pariwisata itu sekarang domestik sudah cukup, saya kira di Jogja apalagi ada wanti-wanti. Pariwisata itu adalah meningkatkan devisa dulu. Kedua, untuk mengenalkan budaya. Nah, lalu di belakangnya, tapi tidak menghilangkan identitas bangsa. Karena serbuan dari budaya yang masuk bersama yang digambarkan itu wisata dari mancanegara ya. Apalagi daerah Jogja ini begitu. Maka ada dulu di dalam pedoman pembangunan yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara itu disebutkan, dan tidak kehilangan identitas bangsa kita. Nah ini saya serahkan kepada yang ahli ya, saya hanya normatif melihat itu bagaimana kita membangun desa dengan modal dasar dari potensi-potensi setempat, didorong untuk menjadi maju, mandiri, sejahtera, tapi tidak kehilangan jati diri. Nah ini saya demikian yang bisa saya sampai dapat sharing, karena hal yang lebih operasional
dan mungkin kajian-kajian penelitian di akademi ini, Pak. Saya kira banyak ini kajian-kajian tentang pedesaan ini, karena kita sudah 75.000 desa. Pengalaman-pengalaman kita juga, tadi saya cerita kepada Pak Ketua, pengalaman ketika APP 72 itu, ketika Sekdes itu yang tadinya diisi dari PNS, artinya PNS yang di tempat lain bisa kecamatan ditarik, lalu dorongan kuat sehingga dibuat PP baru, PP yang berlaku hanya sekali, disebut diangkat menjadi PNS, sehingga tidak mudah karena setelah didata dari 73.000 atau waktu itu belum desa itu, yang sekdes yang sudah ada itu umumnya berada usianya 50 tahun ke atas. Pengangkatan pegawai negeri itu pada waktu itu 35 tahun paling lambat, atau dengan dispensasi presiden kalau salah 40 tahun itu kalau dia gelar doktor. Bagaimana kalau diangkat kira-kira 3 tahun lagi langsung pensiun? Akhirnya dibuatlah kebijakan itu, diangkat umur berapa? 51 ya? 51. Sehingga karena waktu itu pensiun 56 sampai 5 tahun. Tapi di undang-undang desa sekarang ini tidak ada ketentuan bahwa sekdes itu PNS ya. Saya kira ini mungkin maksudnya ya untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat dan juga mungkin di perangkat-perangkat desa. Itulah Pak sepanjang yang saya dapat secara normatif, karena perjalanan dulu yang saya dapat ketahui itu ketika membahas ya rapat koordinasi dengan teman-teman Kemendagri, kemudian kita ke DPR ketika Undang-Undang 13 2012 keistimewaan Yogyakarta itu, kemudian Undang-Undang pemerintahan desa yang dipisahkan dalam hierarki undang-undang dengan undang-undang pemerintahan daerah ya. Sehingga sekarang desa menjadi undang-undang, karena di dalam Undang-Undang 95 dengan undang-undang atau dengan undang-undang dengan undang tadi, kecuali dalam undang-undang bisa bersebaran di berbagai undang-undang ya. Demikian yang dapat saya sumbangkan, saya antarkan. Sekali lagi Pak Ketua. Nah, baik, tanpa untuk menyingkat waktu, monggo Pak Tur bisa menyampaikan paparannya. Intinya begini, kalau kita bicara soal desa dan konstitusi, maka esensinya adalah adil makmur. Esensinya. Nanti kalau prosedur dan sebagainya itu kan macam-macam. Esensinya adil makmur. Kita membuat desa adil makmur. Sekarang ada kalimat begini. Ini muncul dari ilmuwan pembangunan sosial. Urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota, sekaligus juga menciptakan pemiskinan desa. Orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Nah ini kan namanya itu namanya tidak adil dan tidak makmur gitu ya. Sehingga kalau orang desa mau makmur harus ke kota ya, termasuk yang mulia, termasuk saya ini kan harus ke kota. Kalau tinggal di kampung halaman ya ini ya ya begitu-begitu ya. Dan ya kalau kita ini ya, saya ingin mengatakan begini, makanya ini nanti kaitannya dengan tema kita. Negara itu milik warga negara, pemerintah itu milik rakyat, desa itu milik masyarakat setempat. Jadi ini poin ini penting, dan tentu kita harus bisa menyambung dengan baik bagaimana kita mendudukkan desa itu di antara pemerintah, di antara negara. Baik, langsung saja saya buka pertanyaan. Pertanyaan saya,
Bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Apakah desa merupakan pemerintahan bawahan pemerintah kabupaten atau kota? Demikian, terima kasih. Posisi pemerintahan desa di dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, ini bisa lihat kita dari sisi lebih tegas setelah regulasi terakhir kita punya undang-undang tentang desa. Di sana dijelaskan posisinya, meskipun yang bertanggung jawab disebutkan adalah Menteri Dalam Negeri yang disebutkan di penjelasan Undang-Undang 16 2024 itu ya. Tapi itu lebih menegaskan, mungkin bisa nanti dilihat sisi dari segi strukturalnya, regulasinya, sistem pertanggungjawabannya, dan kemudian perangkat-perangkatnya. Itu bisa dilihat bagaimana sebuah sistem itu di dalam menempatkan desa di dalam ketatanegaraan kita. Dan kita lihat tadi disebutkan bahwa kita ingin desa itu mandiri, maju. Nah, oleh sebab itu kepala desa itu ya dipilih, tidak diangkat ya. Ya, untuk berapa lama ya silakan dipelajari, karena sekarang khawatir diajukan permohonan pengujian ke MK ya. Nah, hanya yang pernah kita putuskan itu adalah pengertian pernah menjabat itu berturut-turut atau tidak berturut-turut ya. Karena sekarang ada desakan untuk yang di sekarang ini 6 tahun tapi dapat 3 kali Pak. Dulu 8 tahun tapi 2 kali. Nah, ada keinginan lain. Nah, saya tidak bisa dapat menjawab karena boleh jadi besok diajukan permohonan pengujian kepada MK ya. Tapi kalau dilihat perkembangannya secara gambaran, yaitu yang melakukan perubahan itu adalah pembentuk undang-undang, artinya Presiden dan DPR.